Udah klik gak sih gitu. Klik. Nah, ini mah. Tidak aku tadi setangga dan mungkin sini. Nah, Hah? bisa. Oh iya ini bentuk panggungnya. Oh iya ini. Nah, ini Iya, adalah suasana saung gitu kan mereka. majelis zikir Tunggul Karomah. Ini biasanya kita berzikir di sini. Ini dari sini. Iya, iya. Pas. Udah hidup belum? Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwan di seluruh Tangerang khususnya dan di seluruh Indonesia umumnya. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk silaturahim di kediaman salah satu tokoh idola saya ini. Beliau adalah tokoh yang berasal dari daerahnya Cilacap sama dengan saya. Nah ini saya mau wawancara sedikit bertanya nih Pak Kiai karena kebetulan Pak Kiai kan punya majelis zikir ya. Jadi tokoh daerah yang merantau ke Tangerang dan sukses bisa memiliki majelis zikir yang jamaahnya itu banyak. Oke, untuk lebih lanjutnya ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Kiai dari teman-teman yang kemarin sudah di DM di Instagram saya dan di YouTube saya tentang Pak Kiai ini. Yang pertama nih nama nih ya, nama dan lokasi dari majelis zikir ini apa itu Pak Kiai? Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ditanyakan bahwa nama majelis zikir ya, Ya, bahwa yang terpampang di sini adalah sangat jelas Majelis Zikir Tunggul Karomah ya. yang beralamat di Jalan Kampung Ciater 2, RT 02, RW 08, Kelurahan Lengkong-Wetan, masuk Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Itulah lengkapnya alamat Majelis Zikir Tunggul Karomah. Dan kebetulan alamat tersebut sudah ada di map. Jadi siapapun yang mau membuka Majelis Zikir Tunggul Karomah itu di map sudah ada. Itu tentang Majelis Zikir dan alamat ya. Siap. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Nah, iya. Begini Pak Kiai, saya kan waktu kecil di Cilacap itu, saya dengar ada di sana ada namanya Bandara Tunggul Wulung. Nah, Bandara Tunggul Wulung itu apakah ini kan namanya Tunggul Karomah nih? Ya. Apakah ada kaitannya dengan sana atau memang atau gampangnya gini lah, kenapa diberi nama Tunggul Karomah seperti itu? Oh gitu. Iya. Ya. Baiklah, jadi tentang sebuah nama Majelis Zikir Tunggul Karomah itu memang tadi kalau disebutkan di daerah saya ada lapangan terbang ya, Tunggul Wulung. Memang majelis zikir kami yang pertama itu bernama Majelis Zikir Tunggul Wulung. Oh, dulu Tunggul Wulung. Ya. Kenapa dinamakan Tunggul Wulung? Nah, itu kami adalah mengambil sebuah ketokohan. Karena Tunggul Wulung tersebut adalah sebuah tokoh yang beliau penjaga kembang Wijaya Kusuma, yaitu yang berada di Nusa Kambangan, yaitu yang berada di Nusa Kambangan, kembang Wijaya Kusumanya. Sedangkan Kiai Tunggul Wulung sejatinya itu berada di Gunung Serandir, tetapi sekarang makomnya itu tepat di bandara belakang Bandara Tunggul Wulung ya. Nah, kenapa kami namakan Tunggul Wulung? Itu balik-baliknya hanya sebuah nama. Dan Tunggul Wulung ini
kami ngambil kalau bahasa spiritualnya ya, Iya. itu Nah, tunggul ini penting artinya nih. sebuah panji, ya kan, panji, panji atau bendera ya. tonggak ya, Tonggak tunggul ya, bendera. tunggulnya, Oh. wulungnya sebuah kekeramatang. Jadi sebuah tonggak yang barangkali ya, Iya. wulungnya itu sebuah kekeramatang. Nah, akhirnya dengan nama Tunggul Wulung, kami waktu itu telah mohon juga doa restu kepada kala itu wakil talkin yaitu Ajengan Jejen. Iya. Saya juga mohon Yang minta Sukabumi itu restunya, Sukabumi. Iya, betul. Termasuk karena waktu itu masih ada Ajengan Aos ya, Iya. saya juga minta restu dan petunjuknya dari beliau. Ternyata termasuk kepada Apakeh, Ajengan Akeh, yaitu Apakeh ya yang ada di Suralaya. Kami mohon petunjuknya. Ternyata beliau-beliau ini merestui dengan nama Tunggul Wulung. Tetapi karena berjalannya waktu, kami agar tidak menimbulkan polemik, makanya wulungnya saya ganti Karoma sehingga menjadi Tunggul Karoma. Jadi kurang lebihnya itu. Kalau tadi ditanyakan apakah ada riwayat dari kampungnya sana, ya memang kami mengambil ketokohannya. Ya. Ketokohan itu bahwa Kiai Tunggul Wulung itu memang sejatinya itu penjaga pantai selatan awalnya. Jadi wilayahnya bahwa Kiai Tunggul Wulung itu dari ujung Cilacap ya, Ya. sampai Yogyakarta. Ya, sampai Yogyakarta. Makanya itulah area daripada Kiai Tunggul Wulung. Jadi kami hanya mengambil ya barangkali dengan mengambil nama tersebut kita bisa menjadikan sebuah majelis yang betul-betul berkaromah. Sebenarnya hanya itu ya. Ya. Mungkin yang lain? Ya. Berarti visi misinya langsung di situ ya. Ya. Sehingga Tunggul menjadi karomah gitu. Ya, amin. Nah, ini sejak kapan ini Pak Kiai, ini sejak kapan Majelis Zikir Tunggul Karomah itu berdiri di Lengkong ini? Jadi bermula kami awalnya itu di sekitar tahun pra 2004 ya, dan 2003 memang kami sudah mengadakan ya kumpul-kumpul, ada beberapa orang atau beberapa ikhwan yang kala itu ada 5 orang, makanya kala itu kita namakan Pendowo Limo. Karena iya. itu Pandawa terjadinya ya. ada 5 orang. orang. Pendirinya nih. Pendirinya Pendiri. pada Bisa waktu tahun disebutkan siapa saja? ya pada waktu tahun 2003. Ya. Itu diantaranya saya sendiri ya, Tono, Ya. Kusairi. Nah, yang kedua adalah Bapak Dako Sugiarto. Oh, ya, Dako, ya. ya. Yang ketiga Bapak Solikin, ya, Solikin, ya, Solikin. kenal saya. Yang keempat Bapak Wahyu Diono, Hmm. ya, Wahyu. Yang kelima Bapak Wawan, Oh, iya. Wawan Rusmawandi, yaitu 5. 5 itu disebutlah Pendowo Limo. Berjalannya waktu nambah tuh orang, nambah. Jadi waktu itu nambah jadi 7. Ya. Setelah 7 itu di sekitar tahun akhir 2003 ya sampai 2004 dari 7 nama itu kita ganti itu menjadi Sabto Angin. Nah, Sabto 7 Sabto itu 7 artinya. ya, Sabto itu 7. Ya. Angin itu Maruto. Oh. Artinya bahwa kita 7 penjuru angin. Ah. Sebenarnya nanti mengarahnya kalau kita akan menguraikan tentang 7 termasuk ada 7 latifah. Iya, Kenapa betul. itu? 7 lapis langit, Ya, 7 lapis di bumi. situ, Iya. ya kan? 7 surga Ya, gitu ya. jadi artinya, nah setelah itu kami bermuamalah waktu itu belum TPN. Muamalah saya adalah artinya ya ada baca Yasin, ada baca tahlil, ada baca Asmaul Husna, Iya, ya kan? iya. Oh, yang sifatnya apa-apa yang kita peroleh tuh. Nah, sekitar tahun 2004 ya, 2004 awal kami bersilaturahmi ke Suryalaya. Pondok pesantren Suryalaya. tuh, Oh, yang di Tasik itu ya? Tasik. Ah. Nah, Ya, di sana, Abah Hanom kalau nggak ya, salah ya? Abah Hanom. Ah.
ketemulah Abah Anom, terus ya ketemu oleh para artinya pengurus di sana. Iya. Nah, tetapi kala itu kami hanya silaturahmi. Setelah silaturahmi kami pulang tuh, saya bertiga pulang. Nah, setahun kemudian tahun 2005 kami balik lagi bertiga lagi, tapi dengan lain orang, ya kan? Itu bertiga. Nah, disitulah kami talkin, masuk solikin tuh, solikin talkin. Jadi 2004. Nah, dari 2004 setelah talkin kami pulang tuh, pulang. Nah, karena kami masih mempunyai muamalah ya, yaitu dari teman-teman dari ini, dan kita masih tetap mengamalin muamalah yang ada, sehingga muamalah tetap berjalan. Tetapi karena saya merasa sudah talqin, saya terus memberikan wasilah, ya kan, kepada Abah Anom. Kalau yang itu berjalannya agak lama tuh, sekitar 4 tahun, dari 2004 ke 2008, ya kan? 4 tahun nggak ke Suralaya, tetap saya mengamalkan apa yang kita dapat yang terlebih dahulu. Tetapi tidak lupa ya kami tetap pastilah kepada Abah Anom. Nah, pada tahun 2008 kami balik lagi tuh ke Suralaya, lagi. Nah, karena kami masih bingung tuh, taman ini kok jumlahnya banyak amat ya, 100 setiap aurat, setiap bacaan. Akhirnya kami membeli buku-buku lagi. Dengan kebingungan itu, karena zaman dulu tahun 2008 kami masih susah tuh mencari ikhwan ya, ikhwan yang sifatnya satu TKN tuh, satu TKN di Suralaya itu masih susah. Bahkan pernah diberikan alamat, katanya di Desti ada, itu masih cucu daripada Abah Anom. Ternyata begitu saya datangin, rumah itu kosong. Sudah nggak tinggal di situ. Sudah nggak ada di situ. Oh, iya. Akhirnya kami ya vakum. Nah, kesimpulan daripada kita mengaurkan itu, di kami itu jamaah sudah mulai banyak, sudah puluhan, sudah di atas 20 tuh waktu itu, kadang 30. Nah, akhirnya karena kami juga memerlukan pertanggungjawaban baik sisi dohir maupun sisi batin. Sisi dohir artinya bahwa karena kadang kan manusia itu atau hewan itu menanyakan ini auratnya dari mana, asal usulnya, yang ijazah siapa dan sebagainya. Nah, sisi batinnya kita juga kan memerlukan sebuah spiritual yang memang benar-benar meresap ke dalam kolbu kita, ke dalam jasa kita, seperti itu. Nah, akhirnya dengan seperti itu kami musyawarah tuh pada para ikhwan yang ada tuh, pada teman-teman. Nah, saya ditentang di situ. Bagaimana mau pindah aurat yang ibaratnya kita sudah makan nasi, masa mau pindah makan jagung? Iya. Itu secara kami ditentang keras. Tapi dalam hati saya, karena bagaimanapun juga saya perlu pertanggungjawaban. Iya. Dalam hati saya berpikir, ya terserah saja. Kalaulah para jamaah tidak ada yang mengikuti, kami akan tetap jalan. Akhirnya dari yang nentang-nentang itu, para tokoh yang nentang, saya bawa tuh ke Suralaya, waktu itu satu mobil. Nah, akhirnya ya ketemulah, waktu itu masih ada kan Abah Anom, masih ada Ajengan Bibung kan, dan lain-lain. Akhirnya sekembalinya dari sana, mereka-mereka ini memahami dari pola yang akan kita lakukan. Lalu setelah itu tahun 2009 kami balik lagi ke Suralaya, minta izin kepada Abah Anom, kepada Abah Akeh yang waktu itu ada, termasuk kepada para ajengan yang lainnya, minta izin untuk mengistiqomahkan atau mengamalkan setiap malam Jumatnya, yaitu khotaman maupun manaqib.
Jadi alhamdulillah mulai tahun 2009 kami telah menjalankan khotaman ya malam Jumatnya Ya. dan manakib setiap bulannya, yaitu manakibnya yang kita ambil setiap malam Jumat Pon. Nah, sedangkan Jumat Pon itu berarti terjadinya 35 hari sekali. Iya. Nah, kalau kita bicara kenapa sih malam Jumat Pon, nah itu juga ada sejarahnya sebenarnya berkaitan Iya. tadi harlahnya Kiai Tunggul Wulung, itulah sebenarnya Jumat Pon. Sebenarnya rangkaiannya histori rangkumannya ke itu. Cilacap tadi Iya. ya, ketokohan Jadi tadi. Iya. kalau kita bertanya mulainya kapan, ya mulainya itu sejak tahun 2009. Tuh. Mungkin yang lain? Iya. Ini dari pertanyaan yang lain langsung dijawab ini tadi tentang sejarah apa saja yang diajarkan Oh, itu kan betul. sudah terjawab ya. Nah, ini yang selanjutnya nih, adakah kendala atau tantangan Ki Sutono ini dalam menjalankan Majelis Zikir Tunggul Karung ini dalam memimpin lah ya Pak ya? Ya, jadi kalau masalah tantangan dalam menjalankan sebuah muamalah Iya. itu tentu Ada ya? baik ya tantangan eksternal maupun internal. Eksternalnya apa? Eksternalnya yaitu kan kita dari lingkungan, gitu Iya. kan mungkin karena beliau juga belum paham tentang muamalah, apalagi kalau malam-malam pikir au dan sebagainya. Iya. Makanya untuk mengatasi tantangan itu kami rangkul tuh dari ketua RT, dari ketua RW-nya, dari Pak Amilnya, dari masyarakatnya. Iya. Nah, segi untuk merangkulnya ini apa? Ya kami ini sudah menyangkut sosial ya. Oh iya. Sosial. Jadi artinya kalau mau lebaran tuh kita santunin tuh anak yatim. Terus kalau bulan Hijriah itu Asyura ya, bulan Asyura. Muharram kita santunin Anak yatim. kan, anak yatim. Juga untuk event-event di mana lingkungan ada hal-hal yang sifatnya perlu kita bantu, Iya. kita bantu. Itu untuk mengatasi tantangan di pihak eksternal. Untuk internalnya ya karena kita maklum ya, setiap ikhwan dan jamaah itu kan memang beraneka ragam, Iya. ya kan? Yang awalnya mungkin sudah mempunyai aurat ini, sudah mempunyai guru ini dan itu dan sebagainya. Nah itulah kita artinya bagian daripada tantangan kita untuk internet seperti itu. Ya harus kita rangkul gitu kan, kita beri pemahaman, kita beri ya sedikit-sedikit pengertian Iya. agar mereka juga bisa kondusif kan. Mungkin itu, dan tantangan pasti ada, tinggal bagaimana kita mampu mengatasi daripada sebuah tantangan itu, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Mungkin itu. Ya, baik. Saya juga sering mengikuti di channel YouTube-nya Ki Sutono ya. Nanti teman-teman bisa dilihat di bawah ini nanti tertulis. Ki Sutono itu sering saya lihat itu ada Jumat berbagi ya. Terus sering juga jalan-jalan religi ya. Iya. Ziarah ke tempat-tempat yang keramat gitu ya. Nah, ini selama dari tadi tuh 97 itu setelah bertorikoh ya bahasanya kita kan setelah bertorikoh ke Anom di Suryala itu sudah ziarah kemana aja pakai? Ya kami memang dilahirkan itu dari keluarga yang suka ziarah. Jadi artinya jas merah gitu ya. Jas merah. Jangan sekali-kali melakukan Sehingga sejarah. setelah kami purna dalam arti kata, dulu kan saya terikat ya, Iya. karena saya terangkul dalam katanya tentara. Jadi setelah purna kami ada waktu sehingga kami bisa untuk berreligi, ziarah aulia Allah, para aulia Allah. Kalau ditanya sudah kemana aja, insya Allah dari ujung kulon sampai ujung wetan, Madura, Bali, Wis, ya keren. sudah. Bahkan kami kadang ada ziarah yang sampai menembus ke 127 aulia. Itu memakan waktu
kurang lebih 9 hari. Rombongan itu. Itu Majelis. artinya itu rombongan kecil ya, artinya paling 2 mobil kecil. Iya. Dan itu untuk dalam Pulau Jawa ya. Kalau di luar Pulau Jawa kebetulan saya waktu itu kan pernah di Gorontalo ya, Iya. di mana ada tempat aulia Allah, Iya. kita ziarahi, bahkan di Tanjung Karimun ya kan, bahkan di Lombok ya, terus di Daik-Lingga, Batam ya, Iya. orang itu pokoknya setiap ada makam aulia Allah ya kita. Jadi tentang ziarah, Iya. bahwa memang kami suka ziarah ya. Iya. Dilahirkan memang dari keluarga peziarah. Jadi termasuk insya Allah saya tiap tahun melaksanakan ziarah, baik itu ziarah Wali Songo maupun ziarah sifatnya yang non Wali Sanga. Iya. Artinya non Wali Songo itu kan banyak kan, apalagi di Pulau Jawa, di Banten pun itu sangat banyak para aulia Allah yang perlu kita ziarahi atau dan yang bisa kita ziarahi. Itu tentang masalah ziarah ya. Dan tadi juga disinggung masalah apa, berbagi ya. Iya. Ya. Berbagi di Jumat, berbagi itu. Ya, berbagi di Jumat Barokah itu sebenarnya kan berawal dari Jumat Barokah. Jadi dalam spiritualnya itu sebenarnya itu yang disebut kalau kita mau ngambil, kalau kita mau kepengen kaya, gitu, kalau bahasanya pesugihan Islami. Ini Ya. wajib diikuti oleh para pemirsa nih. Iya. Ya. Jadi itu mengacu kepada, karena saya senang spiritual ya, Iya. bukan orang spiritual tapi senang spiritual. Jadi mengambil langkah itu. Jadi itu yang disebut sebagai pesugihan Islami. Bahwa pesugihan Islami ada syaratnya. Syaratnya kita membagikan sodako di hari Jumat, gitu kan? Iya. Minimal 11 orang. Waktunya waktu duha sampai sebelum masuk asar. Itulah kita berbagi. Karena berbagi dalam Islam sendiri kan sudah dikatakan bahwa as-sadaqatun minal jariyah, as-sadaqatun minal bala, as-sadaqatun minal iman, as-sadaqatun minal rizki. Iya. Jadi dari hal itu ya kita mau untuk apa? Kita pengen sehat, ya sodako. Pengen banyak duit, ya sodako. Ya kan? Iya. Pengen terhindar dari bala, ya sodako. Itulah bagian daripada itu, ya kan? Ya Kanjeng Nabi pun kan begitu. Jika setiap harinya tidak ada orang yang datang untuk meminta, Kanjeng Nabi nangis. Ya kita belajar lah kan itu kan. Kita tidak tiap hari tapi 1 minggu sekali, ya kan? Ya itu dasarnya. Jadi kita dengan kita mampu berbagi, itu berarti kita sudah mempedulikan sifat sosial kita, sehingga kita akan menjadikan ketentraman jiwa atau kebahagiaan tersendiri. Itu sebenarnya ngambil acuannya ke situ. Ya. Nah, perlu kami perkenalkan nih, beliau ini dulu adalah abdi negara di TNI AD Pak ya. Iya. Nah, setelah pensiun jarang-jarang loh mantan tentara punya majelis zikir gitu kan. Nah, selain zikir di sini juga tersedia ini nih ya, di Serono ya. Ini Madu. Oh iya, madu. Nah, ini mungkin salah satu sponsor kita ini ya. Ya, Nah, jadi madu ini bukan sembarang madu. Ya, sebentar Secara nih, umum ini madu kan pengobatan Rasulullah. Heeh. Tetapi karena kita punya muamalah zikir dan khotaman, Iya. jadi madu ini sudah kami wiridkan nih 3 malam berturut-turut. Oh, 3 malam 3 berturut-turut. malam berturut-turut dengan khotaman tam, ya kan? Terus ditutup dengan manakib. Jadi isinya insya Allah isinya doa dan doa. Iya. Nah, bahannya yaitu madu. Madu kan banyak kan Iya. jualan di luar. Tapi yang Istimewanya, tidak banyak adalah yaitu tadi zikirnya. Zikirnya, Itu. Ini kalau tentang madu kita sih bukan promo ya. Enggak. Memang Ya, memang itu seperti itu. Betul, Karena betul. kita sifatnya madu ini memang untuk membantu orang yang kurang sehat ya, Iya. khususnya kurang sehat itu kan, agar terhindar daripada penyakit-penyakit. Iya. Itu dasarnya itu. Siap, Itu siap. tentang madu ya. Betul. Itu. Ini luar biasa ini
karena salah satu. Oh iya nih, harganya berapa Ki? Dibisik-bisik aja. Nah, ini ada tulisannya madu 165. Oh, Jadi madu harganya 165, juga 165. harganya 165. Ya, Dan 165. kebetulan Ya. zikir kita 165. Gitu. Oke, ini madunya seperti ini. Ya. Wah, ini ada madu hitam dan Madu hitam, ini madu hitam dan merah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya bisa bersilaturahmi ke ini. Beliau tokoh idola saya karena beliau kita dari daerah yang sama. Kemudian tadi saya sebutin lagi jarang-jarang dulu seorang abdi negara tentara yang kehidupannya keras ya Pak ya. Iya, Tentara itu kehidupannya keras sampai setelah pensiun ya Pak Iya. punya majelis zikir di Serpong ini dan bisa melembutkan hati anggotanya gitu kan. Ya, itu karena guru, Ya, guru mursyid. siap. Ya, kan? Kita hanya menjalankan saja. Itu. Baik, ikuti terus channel saya untuk saya akan menggali majelis-majelis zikir yang unik-unik di sekitar binaan Yayasan Sebabakti Kota Tangerang Raya ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.